Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Christine Sipahelut kembali menjumpai Basudara Manise di podcast Salawaku Marina Humas Polda Malunggo. Dan kali ini kita akan membahas tentang Rumah Sakit Bayangkara mendapat penghargaan fasilitas kesehatan terbaik di Indonesia Timur. Untuk membahasnya kita sudah kedatangan 3 narasumber di saat ini. Yang pertama ada Dr. Chandra Tanwisan, SPK FR, Kepala Rumah Sakit Bayangkara Ambon. Selamat pagi, salam jumpa dan salam presisi Pak Dokter. Selamat pagi Basudara Manise, salam sehat, salam presisi. Ya, kemudian ada Kepala BPJS Kesehatan Ambon, HS Rumondang Papahan. Selamat pagi Ibu, salam jumpa. Selamat pagi Mbak Christine, selamat pagi Basudara Manise, salam sehat. Ya, dan juga ada Kepala Bidang Penjamin Rujukan dari BPJS Kesehatan Ambon juga, Dr. Andi Muhammad Dahrul Muluk. Selamat pagi, salam sehat Pak. Selamat pagi, Mbak Christine, salam sehat. Oke, Basudara Manise, beberapa hari lalu Rumah Sakit Bayangkara Ambon ini mendapatkan penghargaan sebagai rumah sakit dengan pelayanan fasilitas kesehatan terbaik di Indonesia Timur. Nah, apa saja sih yang dilakukan persiapan sampai rumah sakit ini bisa mendapat penghargaan yang seperti ini? Kita langsung saja bertanya pada Dr. Chandra. Pak Dokter, bisa dijelaskan nih Pak, sebetulnya apa sih persiapannya sampai Rumah Sakit Bayangkara mendapat penghargaan fasilitas terbaik? Terima kasih Mbak Christine, yang kami hormati Kepala BPJS Ambon, Ibu Mondang dan Dr. Dahrul, Kepala Bidang. Pertama-tama kami sampaikan terima kasih banyak atas supportnya sehingga Rumah Sakit Bayangkara Ambon ini mendapatkan predikat Rumah Sakit Berkomitmen Terbaik JKN sewilayah Indonesia Timur. Memang sebenarnya kami terus terang tidak ada persiapan khusus. Terus terang kami kaget juga dengan penghargaan ini yang diberikan pada tanggal 19 Oktober kemarin. Tetapi paling tidak kami sudah menjalankan mandat Pak Kapolda Maluku dan mandat BPJS Cabang Ambon bahwa tidak ada perbedaan pelayanan yang dilakukan di Rumah Sakit Bayangkara Ambon yang tercover dengan BPJS dan masyarakat umum. Jadi kami sudah berkomitmen di tahun 2021 bahwa seluruh personil Rumah Sakit Bayangkara Ambon itu dengan penandatanganan fakta integritas kita melakukan perubahan sistem manajemen pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Bayangkara Ambon. Baik itu dari segi manajemen keuangannya pula, karena itu sangat berpengaruh. Jadi kami nanti akan sebentar mungkin dijelaskan oleh Ibu Kepala tentang indikator penilaian, tetapi paling tidak kami merasa diri bahwa kayaknya yang dinilai yang kami laksanakan betul adalah program JKN Mobile yang pertama, yang terintegrasi dengan link BPJS secara online, karena kami juga sudah melaksanakan penerapan sistem informasi manajemen rumah sakit yang terbridging langsung dengan JKN Mobile ini. Kemudian ada poin ke-7 dan ke-8 yang saya ingat betul bahwa komitmen kami untuk semua pasien, anggota Polri, keluarga, masyarakat yang tercover dengan BPJS tidak melakukan pembayaran. Itu yang kami harus tekankan betul. Di poin 7 itu adalah ketersediaan obat-obatan, kalau nggak salah itu, dan kepuasan pelanggan. Jadi mungkin ini yang kami pegang, indikator yang paling penting mungkin di dalam syarat penilaian dari BPJS Kesehatan. Mungkin itu sedikit Mbak Christine. Oke. Saya juga mendengar Pak, selain dari tadi gratis ya dari BPJS Kesehatan karena di cover semuanya oleh BPJS Kesehatan, kemudian kepuasan pelanggan dan juga ketersediaan obat-obatan. Betul. Nah, ini menjadi sosialisasi juga nih Pak bagi masyarakat bahwa Rumah Sakit Bayangkara menyediakan segala sesuatu yang berkaitan dengan BPJS. Mungkin mengcover apa saja Pak dari BPJS itu sendiri? Baik, seperti yang sudah dijelaskan sebelum-sebelumnya mungkin. Sosialisasi saya tahu bahwa dari BPJS selalu melaksanakan sosialisasi di beberapa media bahwa memang hampir semua jenis penyakit tercover di dalam BPJS ini. Bukti dari kami komitmen dengan kerjasama dengan BPJS JKN adalah kita menyiapkan beberapa fasilitas pelayanan kesehatan. Jadi hampir semua dokter spesialis kami menyiapkan. Ada penyakit dalam, kemudian anak, kemudian bedah, kandungan, kebidanan, saraf, mata, THT, ortopedi, gigi, bahkan bedah mulut kami sudah menerima juga.
kemudian saraf, kemudian dalam waktu dekat ini kami akan bekerja sama juga dengan dokter SPKJ, psikiatri, dan kami sementara menawarkan kepada dokter spesialis bedah saraf dan urologi. Hal ini merupakan bentuk komitmen kami untuk melayani anggota Polri, keluarga, dan seluruh masyarakat yang tercover JKN atau BPJS. Oke, Pak Saudara Manise, kita berikan aplaus dulu yang paling meriah nih untuk Rumah Sakit Bayangkara, luar biasa sekali. Jadi bagi Anda yang memiliki keluarga yang sedang sakit, memiliki BPJS, bisa langsung datang ke Rumah Sakit Bayangkara. Demikian ya, Pak Dr. Chandra. Ya. Artinya semuanya sudah tercover dengan baik seperti itu. Ya. Baik, jadi obat-obatan pun tidak perlu harus cari keluar lagi. Tidak perlu, bahkan pasien-pasien yang tercover BPJS, walaupun obat-obatannya tidak tercover dalam formularium nasional, kami tetap adakan. Tetap sediakan. Tetap sediakan. Wow, karena memang ini permintaan dari DPJP-nya, dokter penanggung jawab pasiennya. Oke, jadi ke depan juga akan bekerja sama dengan SPKJ, urologi dan juga bedah syaraf ya, Pak Dokter ya. Baik, kita ke BPJS nih Ibu ya, Ibu Kepala BPJS Kesehatan Ambon, Ibu Mondang. Oke, Ibu sebenarnya indikator apa sih sampai bisa Rumah Sakit Bayangkara ini masuk dalam vaskes terbaik di Indonesia Timur loh ya, bukan hanya di Maluku ya, tapi di Indonesia Timur. Baik, terima kasih Mbak Christine, Mbak Saudara Manise. Yang pertama, sebelum menyampaikan indikator, izinkan saya menyampaikan selamat ya kepada Rumah Sakit Bayangkara ya. Yang lengkap itu kategorinya saya bacakan ya, sebagai FKRTL berkomitmen terbaik dalam program Jaminan Kesehatan Nasional tahun 2022 tingkat nasional kategori wilayah Timur Indonesia. Nah itu penghargaannya diberikan langsung oleh sertifikatnya sudah ada, ditandatangani langsung oleh Direktur Utama BPJS Kesehatan di Jakarta. Kami rencanakan nanti penyerahan langsung kepada Pak Kapolda itu direncanakan hari Senin. Tentu saja ini semua adalah berkat kerja keras ya dari Dr. Chandra beserta tim ya, jadi saya sangat mengapresiasi sekali, selamat Pak Chandra beserta tim ya, semoga bisa dipertahankan dan tetap memberikan pelayanan yang terbaik kepada peserta JKN. Lalu untuk indikatornya Mbak Christine ya, jadi penilaian ini ada indikatornya. Nah indikatornya tadi beberapa sudah disampaikan oleh Dr. Chandra. Nah yang pertama itu adalah karena tadi penghargaannya adalah berkomitmen terbaik, maka indikatornya itu adalah satu ya, diantaranya komitmen rumah sakit terhadap kualitas pelayanan kepada peserta JKN dalam hal itu updating display tempat tidur. Jadi display tempat tidur ini sangat memudahkan peserta dalam mengakses dan mengontrol kesediaan tempat tidur, sehingga ketika pasien rawat inap itu mau masuk itu bisa tahu ketersediaan tempat tidurnya jika harus dirawat inap. Dan seperti tadi sampaikan Dr. Chandra, ini terhubung dengan aplikasi mobile JKN. Lalu yang kedua adalah sistem antrean rumah sakit yang terhubung juga dengan mobile JKN. Nah ini juga memberikan kepastian kepada peserta, bisa ambil nomor antrian di rumah, lalu kemudian bisa mengetahui antriannya. Nah, kita harapkan ini peningkatan pelayanan juga kepada peserta JKN. Lalu kemudian yang ketiga adalah tindak lanjut dan penyelesaian keluhan apabila ada. Selama ini tidak ada keluhan yang berarti sih, namun itu juga menjadi salah satu indikator. Misalnya apabila ada keluhan, bagaimana sih penyelesaian keluhan ini yang dilakukan oleh pihak rumah sakit, apakah proaktif, apakah bagaimana, itu merupakan salah satu bentuk indikator juga. Lalu yang berikutnya yang keempat adalah survei pemahaman regulasi JKN. Jadi saya sampaikan Mbak Christine ya dan Mbak Saudara Manise, jadi kami itu melakukan survei pemahaman regulasi JKN kepada tenaga kesehatan di rumah sakit. Harapan kami jika pelaku kesehatan ini mengetahui atau memahami regulasi JKN, tentu dalam prakteknya itu akan sesuai. Jadi itu harapannya, dan kami rutin melakukan survei pemahaman regulasi JKN ini. Lalu yang berikutnya adalah tingkat kepuasan peserta di FKTL. Nah,
ini merupakan salah satu juga indikator yang sangat penting. Bagaimanakah tingkat kepuasan peserta ketika dilayani di Rumah Sakit Bayangkara? Nah, ini perlu kami pertegas sekali lagi bahwa peserta yang dimaksud di sini bukan hanya, bukan hanya untuk Polri dan anggota keluarganya saja, bukan. Tapi peserta dalam hal masyarakat luas. Jadi bukan hanya untuk Polri dan anggotanya saja, tetapi juga masyarakat biasa bisa, peserta mandiri bisa, PNS dan keluarganya bisa, pensiunan juga bisa. Jadi pelayanan kepada peserta JKN dalam arti luas itu bagaimana sih kepuasannya ketika dilayani di Rumah Sakit Bayangkara. Termasuk tadi, apakah ada iur biaya atau tidak? Ya. Lalu kemudian bagaimana obatnya? Apakah tersedia atau tidak? Apakah ada obat yang, mohon maaf, misalnya apakah ada obat yang disuruh dibeli di luar atau tidak? Nah, hal-hal seperti itu merupakan indikator dalam survei tingkat kepuasan peserta di rumah sakit. Lalu yang berikutnya adalah capaian dan rekrutmen peserta PRB. PRB itu program rujuk balik. Jadi lalu yang berikutnya ketersediaan jumlah tempat tidur untuk rawat inapnya. Ya. Lalu yang terakhir adalah indikatornya pengelolaan klaim. Nah, ini juga penting. Apakah pengelolaan klaim JKN di rumah sakit ini terkelola dengan baik? Proses pengajuan klaimnya lancar atau tidak? Karena kami dengan Pak Chandra itu komit ya. Jadi kalau klaimnya itu lancar, pasti kami pun BPJS akan lebih mudah dalam verifikasi dan pembayarannya itu pasti lancar ya selama ini Pak Chandra. Nah, indikator-indikator tadilah yang menjadi penilaian. Kami nilai ya. Jadi kami ada 28 FKRTL seprovinsi Maluku ini, Mbak Christine ya. Ini seprovinsi Maluku saja ya. Nah, itu kami nilai ya, lalu kemudian nilainya itu direkap ya, lalu kemudian yang terbaik kami kirimkan ke Jakarta, lalu di Jakarta direkap, lalu terpilihlah Rumah Sakit Bayangkara sebagai FKRTL berkomitmen terbaik dalam program JKN tingkat nasional untuk kategori wilayah Indonesia Timur. Nah, dari indikator penilaian tadi itu ada nilai-nilainya itu Mbak Christine dan Mbak Sudara Manise. Nah, untuk RSUD Bayangkara, untuk Rumah Sakit Bayangkara ini, Rumah Sakit Bayangkara itu nilainya 99,5. Wow, jadi, luar biasa. Ya, aplaus dulu ini, aplaus. Hampir mendekati 100. Nah, hampir mendekati sempurna. Ya. Nah, mudah-mudahan tahun depan nilainya 100 ini. Amin. Ya. Jadi itu Mbak Christine ya, Oke. untuk indikator penilaian Rumah Sakit Bayangkara ini. Kita berikan apresiasi lagi untuk Rumah Sakit Bayangkara. Jadi selain meningkatkan mutu, tetapi juga berbagai kerjasama akan dilakukan semakin lebih baik lagi. Dan kita berharap bahwa di tahun depan akan semakin meningkat lagi dari penilaian 99,5% menjadi 100%. Amin. Ya, Pak Darul ya, mungkin kita belum minta komentar dari Pak Darul ini. Silakan Pak Darul, mungkin dengan adanya Rumah Sakit Bayangkara yang seperti ini bisa menyampaikan kepada masyarakat bahwa masyarakat bisa langsung datang ke Rumah Sakit Bayangkara tanpa meragukan dengan segala fasilitas yang disediakan. Oke, silakan Pak. Terima kasih Mbak Christine. Jadi mungkin dengan adanya penghargaan ini kami ucapkan banyak terima kasih kepada Rumah Sakit Bayangkara Polri Maluku untuk komitmennya terhadap pelayanan kepada peserta BPJS Kesehatan atau peserta JKN KIS. Kami harapkan hal ini dapat dicontoh atau ditiru oleh rumah sakit lain yang ada di Provinsi Maluku. Dan kepada peserta kami harapkan bahwa image yang ada selama ini bahwa untuk peserta JKN KIS di nomor 2 kan dalam hal pelayanan itu tidak terbukti. Buktinya dengan adanya komitmen yang diberikan oleh Rumah Sakit Bayangkara, pelayanan kepada peserta JKN KIS merupakan pelayanan yang lebih baik dan memang manusiawi dan memang diutamakan untuk kepentingan peserta JKN KIS. Mungkin seperti itu. Oke, closing statement pada Ibu Mondang, silakan Bu. Baik, kepada Mbak Christine ya, maaf saya tiba-tiba batuk. Kepada Mbak Saudara Manise. Jadi Mbak Christine, saya sudah 3 tahun di Ambon ini ya. Dan selama 3 tahun ini penilaiannya kan setiap tahun ya. Nah, baru kali ini rumah sakit di Provinsi Maluku itu terpilih menjadi FKRTL berkomitmen terbaik. Ya. Jadi saya sangat apresiasi sekali ya. Baru kali ini dan baru kali ini itu adalah
Rumah Sakit Bayangkara Ambon. Sebelumnya di wilayah Maluku belum pernah ada yang menerima. Belum pernah ada satupun yang menerima penghargaan ini. Makanya saya apresiasi sekali dan semoga seperti tadi sampaikan Dr. Dahrul, semoga ini menjadi pemicu semangat ya kepada rumah sakit lainnya. Kan saya di Maluku ini ada 28 rumah sakit ya FKRTL. Mudah-mudahan menjadi pemicu dah. Nanti tahun depan misalnya kalau bisa Rumah Sakit Bayangkara Ambon lagi, kalau tidak yang lain, tapi ada di Provinsi Maluku kan sangat bagus sekali. Dan tentu saja muaranya itu adalah bagaimana pelayanan kepada peserta JKN itu bisa semakin baik, tentu saja tetap menjaga mutu dan tidak dibedakan dengan peserta lainnya. Terima kasih Mbak Christine. Oke, terima kasih Bu Monda, Pak Dr. Chandra. Harapannya Pak ke depan untuk masyarakat. Terima kasih Mbak Saudara Manise. Mungkin harapannya dengan adanya penghargaan ini kami tetap melaksanakan pelayanan terbaik. Memang lebih susah mempertahankan daripada memang mendapatkan apresiasi ini Mbak Christine. Tetapi pada dasarnya sesuai dengan arahan Pak Kapolda, kami akan memberikan yang terbaik. Seperti yang disampaikan oleh Pak Darul bahwa tidak ada perbedaan antara yang mempunyai JKN KIS dan tidak ada. Kami sudah komitmen itu. Jadi kami sedikit menyampaikan moto rumah sakit kami, yaitu Rumah Sakit Bayangkara Ambon Termanis. Termanis itu terpercaya, prima dan humanis. Mungkin semoga dengan moto ini kami akan tetap melaksanakan pelayanan terhadap masyarakat, anggota Polri dan keluarga secara terpercaya, prima dan humanis. Iya, yang paling penting humanis itu Pak ya, supaya betul, orang sakit datang balik langsung sembuh. Ya. Oke, baik Saudara Manise, demikian tadi perbincangan singkat kita dalam podcast Salawaku Marina Humas Polda Maluku tentang Rumah Sakit Bayangkara mendapat penghargaan Vaskes terbaik di Indonesia Timur. Tadi kita sudah berbincang dengan Pak Dr. Chandra, Ibu Mondang, Pak Dr. Dahrul. Terima kasih Pak Dr. Dahrul, Ibu Mondang dan juga Pak Dr. Chandra. Semoga kita berharap dengan adanya penghargaan ini pelayanan kesehatan terutama di wilayah Maluku betul-betul dapat menjadi pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Dan bagi Anda yang keluarganya sakit atau siapapun yang sakit bisa menjadi rujukan sebagai rumah sakit terbaik ini. Kami berikan Rumah Sakit Bayangkara sebagai yang terbaik untuk bisa melayani Anda semua. Saya Christine Sipahelut pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih Pak Saudara Manise. Terima kasih. Terima kasih Pak Christine. Sama-sama.